Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiah SPDI. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Marabahan, sekaligus mahasiswa PPG IAIN Palangkaraya. Yang terhormat kepada dosen penguji UKIN 2021. Hari ini Senin, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja guna memenuhi tugas PPG UKIN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu berpindah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu jaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk baca doa pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi firni karma wa rizqna rahmah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu bagaimana kesiapan kalian hari ini untuk belajar. Apakah sudah siap? Siap. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mencek dulu perhatian ya. Nah, Ibu absen dulu. Yang pertama, Ajumardi Ajra Al-Hudairi. Ya, hadir. Yang kedua, Ustazah Al-Quramya. Ya, hadir. Yang ketiga, Fadila Nuraini. Hadir. Intan Sari. Hadir. Siti Rauda. Hadir, Bu. Ridani Setiani. Hadir, Bu. Ya. Semangat, Ridani. Nordika Sari. Hadir, Bu. Hadir. Najwa Nur Alifah. Ya. Rizka Walia Rahma. Hadir. Muhammad Buma. Hadir, Bu. Nur Hikmah Indah. Nah, jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran tentang berbusana muslim dan muslimah, nah Ibu mau tanya dulu, apakah kalian tahu bagaimana sih berbusana muslim sesuai syariat Islam? Saya Bu, Ya, silakan yang Ridani. perkenalkan nama saya Idris Jadi. Menurut saya berpakaian busana muslim menurut syariat Islam. Contohnya laki-laki dari pusat sampai lutut dan perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Iya. Nah, itu tadilah. Terima kasih untuk Ridani yang sudah menjelaskan tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada lagi yang ingin tahu? Ya, silakan Nur Hikmah Indah. Nama saya Nur Hikmah Indah. Cara berpakaian busana muslim menurut syariat Islam: menutup aurat, Ya. berpakaian tidak ketat, Ya. tidak menimbulkan perasaannya, tidak menampakkan tubuh. Iya. Ya, terima kasih lah Indah atas pendapatnya tentang berbusana muslim dan muslimah. Ya, benar lah yang dikatakan teman-temannya tadi. Menurut Ridani tadi harus menutup aurat dari, kalau perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali muka dan tapak tangan. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin menjelaskan dulu untuk tujuan KD tentang menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang KD 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sekarang indikator yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.5.1 mengidentifikasi landasan hukum berpakaian menurut syariat Islam. 3.5.2 mengaitkan antara kesesuaian model
ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, 3.5.3 mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi tentang berpakaian menurut syariat Islam. Nah, itu tadi indikator yang akan kita capai ya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, lanjut sekarang ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi landasan hukum berpakaian. Nah, jadi nanti kalian disuruh mengidentifikasi apa sih hukum berpakaian menurut syariat Islam dengan baik dan benar. Nah, tujuan yang kedua, siswa mengaitkan antara kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti kalian disuruh untuk mengaitkan antara kesesuaian model berpakaian dengan syariat Islam. Nah, jadi misalnya kita berpakaian perempuan misalnya pakai kerudung, tetapi misalnya baju terbuka. Nah, itu apakah sesuai dengan syariat Islam? Nah, yang ketiga tujuannya yaitu mempresentasikan nanti ya, menyampaikan hasil diskusi tentang berpakaian menurut syariat Islam. Nah, jadi nanti setelah kita mengidentifikasi dan mengaitkan model kesesuaian berpakaian dengan syariat Islam, setelah itu nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Sekarang kita musim pandemi, jadi kita harus menjalankan 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, sekarang Ibu ingin menjelaskan dulu ya pengertian aurat menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, aurat menurut bahasa artinya malu, aib, dan buruk. Nah, kenapa disebut buruk, aib? Karena aurat itu kan sesuatu yang harus ditutup, sehingga di sini diartikan sesuatu yang buruk atau aib. Nah, kata aurat berasal dari kata awira, artinya hilang perasaan. Kenapa disebut hilang perasaan? Karena orang yang membuka auratnya berarti dia orang yang tidak tahu malu. Kenapa tidak tahu malu? Karena malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak punya malu, berarti seseorang itu imannya masih kurang atau masih dipertanyakan. Nah, sekarang kita ke aurat menurut istilah. Nah, menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, batas aurat perempuan yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali muka dan tapak tangan. Nah, itu batas aurat perempuan. Sekarang batas aurat laki-laki yaitu dari pusat sampai lutut. Nah, berarti menurut syariat Islam itu batasan-batasan untuk aurat laki-laki dan perempuan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa itu wajib? Karena kita sebagai umat muslim harus menjalankan hukum yang ada di Al-Quran ataupun hadis yang sudah diwajibkan dalam agama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Nah, itu tadi pengertian aurat menurut bahasa dan istilah. Sekarang kita ke pengertian jilbab dan kerudung. Nah, jadi jilbab itu secara etimologi atau bahasa adalah pakaian yang longgar atau menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan, khususnya dipakai oleh perempuan ya. Nah, biasanya jilbab ini digunakan oleh perempuan di kepala. Nah, padahal dalam syariat Islam jilbab itu dipakai untuk menutupi seluruh tubuh. Bisa disebut dengan khimar ya. Biasanya kita menyebutnya khimar. Nah, itu menurut etimologi. Sekarang bahasa Arab, jilbab dikenal sebagai istilah khimar. Dan bahasa Inggris jilbab disebut dengan veil dalam bahasa Inggris. Nah, selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, itu tujuan dari
jilbab disamakan dengan kerudung. Nah, padahal dalam istilah agama atau dalam syariat Islam, jilbab berbeda dengan kerudung. Kalau jilbab itu adalah pakaian longgar untuk menutupi seluruh tubuh kita dari muka sampai ujung kaki, dari kepala, rambut sampai ujung kaki. Sedangkan kerudung itu fungsinya cuma untuk menutup kepala. Begitu juga hijab. Jadi beda antara jilbab dan kerudung menurut syariat Islam. Nah, kalau zaman Nabi dulunya perempuan di sana memakai jilbab bukan kerudung. Karena kenapa? Jilbab itu lebih ke pakaian longgar yang menutup seluruh tubuh tanpa memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, beda kalau kita di Indonesia berjilbab tetapi tubuh kita masih kelihatan. Nah, jadi persepsi orang Indonesia dengan agama Islam itu berbeda pendapatnya tentang jilbab dan kerudung. Nah, itu tadi untuk penjelasan jilbab dan kerudung. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama yaitu di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ibu bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa qala Allahu ghafurur rahima. Nah, itu tadi bunyi Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, sekarang kita ke Quran surah An-Nur ayat 31. Ibu bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhbihunna 'ala junubihin wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Nah, itu tadi bunyi Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, sekarang kita ke terjemahan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekarang kita ke terjemah Quran surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan
perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka ataupun para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar ketahuan perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Nah, itu tadi ya terjemahan Quran surah Al-Ahzab dan Quran surah An-Nur. Nah, ini ada foto seorang perempuan memakai kerudung tetapi memperlihatkan bentuk dadanya atau memperlihatkan bagian dadanya. Nah, sekarang ada perempuan yang menggunakan cadar. Nah, sebagian kan mayoritas orang Indonesia masih tabu dengan cadar ya. Nah, di sini ada gambar public figure yaitu Inneke Koesherawati, yang mana dulu artis ini seorang pemain film panas. Nah, film panas itu artinya ya itulah suka berpakaian seksi. Nah, sekarang beliau muncul dengan pakaian dan penampilan yang berbeda, yaitu memakai kerudung dan baju yang tertutup. Nah, itu bagaimana kalian menyikapi artis yang memakai kerudung yang dulunya suka main film yang membuka aurat dan sebagainya, sekarang berpenampilan 100% berbeda dengan yang dulu. Nah, jadi nanti ibu minta kalian bikin kelompok untuk berdiskusi. Nah, bahan untuk diskusi yaitu gambar yang sudah ibu tampilkan tadi ya. Nah, jadi kelompok 1 itu nanti membahas tentang foto yang pertama tadi. Foto yang pertama yaitu ada perempuan yang memakai kerudung tetapi memperlihatkan bagian dadanya. Nah, yang untuk kelompok 2 yaitu mendiskusikan tentang foto yang kedua tadi, yaitu tentang cadar, penggunaan cadar di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian, apakah menggunakan cadar itu sesuai diterapkan di Indonesia yang mayoritas kita muslim, tetapi ada juga banyak agama non-muslim. Nah, untuk kelompok 3 nanti menanggapi tentang foto public figure yang dulunya tidak memakai kerudung dan suka membuka aurat, sekarang 100% berbeda penampilannya, memakai kerudung dan menutup semua seluruh tubuhnya. Nah, jadi nanti setelah kalian diskusikan, nanti satu orang yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah dipresentasikan hasil diskusinya, nanti ibu minta untuk kelompok lain untuk menanggapi presentasi kawannya tadi. Misalnya tentang foto public figure. Nah, jadi kelompok lain menanyakan kepada kelompok 1 atau kelompok 2, kenapa mereka mempunyai alasan seperti itu. Nah, jadi kelompok yang mempresentasikan harus memberikan tanggapannya. Ya, itu jobdesk nanti untuk kalian diskusi ya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Misalnya memberikan saran seperti ini.
Ya, si Ridani seperti ini, Jumadri seperti ini. Nanti disatukan ya, disatukan pendapatnya, itu baru. Judulnya belum. Iya kan misalnya kamarnya kan ada misalnya kan untuk keperluan syuting. Tidak apa-apa, tidak masalah misalnya. Anak kamu lagi misalnya. Tapi misalnya kami misalnya artis yang kayak musiman aja, misalnya kadang kan misalnya kalau belum puasa baru misalnya untuk mencari perhatian orang. Nah, tapi untuk semua. Tapi kalau orangnya benar itu oleh kita dulu. Ini masalah ya. Yang Baiklah, untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk perwakilan silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nurita Said. Konsekuensi dari pernyataan aurat wanita di atas, bagian tangan dan kaki adalah aurat termasuk juga badan. Sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalut dengan baju dan tidak longgar alias ketat, maka berarti aurat belum tertutup. Jadi apa yang dilakukan oleh jilbab bukanlah menutup aurat, karena bagian aurat seperti tangan masih terlihat untuk lekuk tubuhnya. Celana ketat pada paha pun masih menampakkan lekuk tubuh yang seksi, lebih-lebih di dada, walaupun kepala tertutup masih membuat laki-laki tergoda syahwatnya. Ya, nah terima kasih untuk kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2 ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Salsabila, saya dari kelompok 2. Ini saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu lebih baik berkerudung tapi pakaian ketat atau tidak sama sekali pakai kerudung? Perkenalkan, nama saya Dara Filiani. Kami akan menjawab dari kelompok 2. Menurut kami lebih baik pakai kerudung karena walaupun masih tidak benar, tapi dia sudah berniat memakai kerudung, walaupun tidak langsung terhadap semua. Lambat laun tertutup semua, lambat laun dia akan terbiasa memakai kerudung dengan benar. Iya. Nah itu tadilah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Dari jawaban kelompok 1 tadi sudah puas? Iya, memuaskan. Nah, ya terima kasih untuk kelompok 1 tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah sekarang kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk perwakilan. Ya perwakilannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadri Azra Al-Hudairi dari kelompok 2. Jadi jawabannya bercadar itu adalah pilihan hati masing-masing setiap orang dan juga pastinya memiliki pro dan kontranya tersendiri. Jadi apabila seseorang memutuskan untuk bercadar, dia harus siap-siap atas konsekuensi yang dia hadapi, terutama yang ada di masyarakat. Iya. Nah terima kasih kepada Jumardi yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Nah sekarang apakah kelompok lain ada yang menanggapi dari kelompok 2 tadi? Ya silakan. Nah kelompok 3 silakan untuk menanggapi. Ya. Perkenalkan, nama saya Widya Yolanda. Saya ingin bertanya, apakah orang yang bercadar itu sudah siap dengan kontrasepsi? Dan apakah Islam mewajibkan bercadar? Ya, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah orang yang bercadar itu sudah siap dengan kontrasepsi? Ya, tergantung individu, tergantung dirinya sendiri, tergantung mentalnya sendiri. Jika dia siap, dia siap. Jika dia tidak siap, ya tanggung sendiri akibatnya.
Lalu apakah Islam mewajibkan bercadar? Sepertinya tidak, karena sesuai dengan aturan Islam tentang menutup aurat untuk wanita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Perlu diperhatikan tadi muka dan telapak tangan, bukan setengah muka dan telapak tangan. Jadinya tidak wajib. Iya. Nah itu tadi ya dari jawaban dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah sekarang kita langsung ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk perwakilan silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, perwakilan dari kelompok 3. Kami setuju dengan artis yang memakai kerudung dengan tujuan memperbaiki dirinya. Awalnya untuk pekerjaan, tetapi lambat laun akan menjadi kebiasaan. Tetapi kami tidak setuju dengan artis yang hanya mencari sensasi untuk mendapatkan simpati publik. Terima kasih. Untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 3 tadi ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan tentang artis tadi, public figure. Tentang public figure yang berkerudung tadi. Apakah setuju atau tidak dengan tadi pendapat mereka tadi? Perkenalkan, nama saya Gusti Zahratul Aulia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pendapat kalian tentang artis yang memakai kerudung hanya untuk keperluan syuting atau keduniaan, bukan untuk melaksanakan perintah Allah? Ya, silakan kelompok 3 menanggapi tadi pertanyaan dari kelompok 1. Nama saya Intan Sari. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pendapat saya, meskipun awalnya berkerudung untuk pekerjaan, tapi lambat laun dia akan terbiasa dan melaksanakan perintah Allah untuk seterusnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran yang telah kita lakukan itu mempunyai konsep dan inti yang pertama, yaitu Islam mewajibkan kepada kaum muslim dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yaitu harus menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Yang perempuan, aurat batas perempuan yaitu dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi kita harus menyesuaikan cara berpakaian kita sesuai dengan syariat Islam yang telah diwajibkan kepada kita semua. Nah, jadi untuk si para siswa, Ibu minta mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan materi pada hari ini dalam kehidupan keseharian. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang telah kita lakukan itu mempunyai konsep dan inti yang pertama, yaitu Islam mewajibkan kepada kaum muslim dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yaitu harus menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Yang perempuan, aurat batas perempuan yaitu dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi kita harus menyesuaikan cara berpakaian kita sesuai dengan syariat Islam yang telah diwajibkan kepada kita semua. Nah, jadi untuk si para siswa, Ibu minta mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan materi pada hari ini dalam kehidupan keseharian. Nah, jadi untuk materi pada hari ini kita sampai di sini saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 15. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.